SMP saya jalan kaki 7 kilo, PP berarti 14 kilo. Jalan kaki Pak? Ya, itu visi saya adalah menjadikan guru yang dirindukan siswa. Guru yang dirindukan siswa, itu yang penting. Mungkin ada pengalaman ya, namanya manusia kan kita kadang ada rasa jengkel. Ada nggak mungkin siswa atau mahasiswa tingkah laku yang membuat jengkel Pak Muji kira-kira? Oh banyak. Seperti Pak Muji bisa dijelaskan ini sekaligus curhat, siapa tahu mahasiswa juga mendengarkan ini Pak. Ya. Pak Muji bisa kasih motivasi kepada anak-anak muda untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dan kuliah ataupun menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ya. Halo semuanya, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah seorang pengajar yang cukup punya pengalaman yang luar biasa di daerah maupun di mana saja pada waktu itu. Dan sekarang beliau mengabdi di kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah. Sudah hadir di hadapan saya, yaitu Bapak Mujianto. Pak Mujianto, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu, karena belum lama ini beliau telah menyelesaikan studi S3, doktoral S3 di Universitas Negeri Semarang ya Pak ya. Wah mantap ini. S3-nya apa Pak? Manajemen Kependidikan. Manajemen Pendidikan. Oke. Saya ingin berbincang-bincang teman-teman terkait dengan bagaimana strategi pembelajaran agama Buddha yang pas, baik di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Karena beliau ini sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak di jenjang-jenjang itu, dan kemudian hari ini kita akan tanya jawab soal itu. Tapi terlebih dahulu saya ingin mendengar beliau bercerita tentang motivasi hidupnya bisa sampai S3, kemudian kemarin mengajar di mana saja dan hal-hal yang paling berkesan menurut beliau. Oke, mungkin Pak Muji bisa cerita bagaimana perjuangan awal yang membuat Pak Muji punya spirit yang hari ini bisa sampai S3 Pak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan salam sehat, namo buddhaya. Namo buddhaya. Pertama-tama mungkin saya akan bercerita tentang pendidikan saya. Jadi saya sejak lulus SMP tahun 1987 di Kaluran Temanggung, saya melanjutkan pendidikan guru agama Buddha yang dulu namanya PGAB, setara dengan SMA di Semarang-Tunggal, Boyolali. Kemudian tahun 90 lulus, kemudian saya melanjutkan pendidikan sarjana, yaitu pendidikan agama Buddha juga di Semarang-Tunggal, Boyolali. Kemudian saya 94 itu saya sudah 93 ya, ikut membantu mengajar di SMP Negeri 1 sama SMP Negeri 2 Kaloran Temanggung. Waktu itu honornya enggak ada lah, pokoknya sukarela, terserah sekolah mau memberi berapa gitu. Kemudian tahun 95 saya meninggalkan Jawa ke Sibolga untuk merantau jauh ya, menjadi guru pendidikan agama Buddha Sumatera Utara, Sibolga ya. Kemudian di sana sampai bertahan 4 tahun. 4 tahun di Sibolga. Kemudian apa yang pengalaman di sana Pak? Bagaimana bisa dijelaskan? Karakter Sumatera Utara memang berbeda dengan Jawa ya. Seperti apa Pak? Siswanya atau mungkin pergaulannya, pembicaraannya memang nggak bisa lembut, jadi keras, tapi bukan berarti tidak baik ya, baik. Kemudian saya mengabdi di Yayasan Wihara Buddha Sibolga itu cukup punya pengalaman, karena memang saya punya kepribadian yang tidak bisa menerima begitu saja keputusan kebijakan-kebijakan yayasan. Akhirnya di tahun 98 mungkin banyak benturan-benturan. Menjadi guru itu mungkin sebenarnya habit saya memang guru ya. Passion saya memang guru. Ajar ya, ya, mengajar, senang mengajar.
Tetapi karena memang ada sesuatu yang tidak cocok di hati nurani saya, maka banyak benturan. Itulah pengalaman hidup, mungkin jadi guru non PNS itu ya antara ya mungkin disayang dan ditendang lah, kira-kira begitulah. Berapa gajinya di sana dulu Pak? Waktu itu ya cukup lumayan lah, sekitar 500-an ribu waktu masih belum krisis moneter itu. Kemudian saya memutuskan 98 itu mendaftar jadi pegawai negeri di Jambi. Jadi si Bulgar Jambi itu satu hari satu malam naik travel transit lewat Padang ya. Gitu. Kemudian di sana saya jadi staf Dimas Budha dengan gaji kurang dari berapa ya, 300.000. Dulu pertama-tama PNS 300 ribuan ya? Belum sampai 300.000 ya. Namanya Pak Habibie ya. Kemudian sambil mengajar ke sana kemari supaya satu mencukupi kebutuhan, dua karena memang passion saya seorang guru membantu. Jadi sampai situ, kemudian saya 6 tahun jadi staf, kemudian diangkat menjadi pengawas pendidikan agama Buddha TK SD. Oh, jadi pengawas ya? Hanya 1 tahun. Cuma 1 tahun. Kemudian 1 tahun saya dimutasi ke Direktorat Jenderal Dimas Budha. Waktu itu pemekaran antara Hindu Buddha dengan Buddha pecah dari Hindu. Itu pertama kali 2006 bulan Juli. Kemudian saya ditarik ke pusat menjadi kepala seksi kurikulum pengajaran dan supervisi dasar menengah. Oke. Ya. Jadi sudah levelnya naik ke pusat ya? Pusat. Dari Jambi kemudian naik ke pusat ya. 2006 sambil baru pindahan itu bulan September saya daftar kuliah S2. S2 Teknologi Pendidikan Universitas PGRI di Buana. Nah di situ perjuangan luar biasa untuk bisa menjadi magister pendidikan itu, antara biaya hidup dengan biaya kuliah itu harus perjuangan gimana putar otak supaya bisa mempunyai gelar magister pendidikan itu. Tali pinggangnya itu pasti ya. Anak saya masih kecil, masih TK, jadi belum punya kendaraan, masih ngekos. Jadi anak saya harus naik becak ya ke sekolah ya, karena tidak punya motor. Nah terus kosnya pindah-pindah, akhirnya sampai 2000 berapa 10 baru bisa beli rumah. Nah di situ 2012 di pusat itu saya pindah 3 kali ya. Dasar menengah pertama tadi ya. Kemudian di pendidikan tinggi. Kemudian di perencanaan. Di perencanaan itu paling 9 bulan. Menjabat 9 bulan. Nah kemudian dimutasi ke kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya 1 Oktober 2012. Waktu itu kampus kita ini masih satu kayak ini ya, gedung yang kecil ini. Nah kemudian pegawai kita kan dosennya sangat terbatas. Kemudian dosen diwajibkan harus pendidikan S3 kan, ya. Jadi dengan perjuangan yang luar biasa itu, perjuangan apa yang harus dikerjakan di Raden Wijaya ini? Karena kampus Buddha ini yang paling berat adalah bagaimana mencari calon mahasiswa mau kuliah di kampus Raden. Tantangan yang luar biasa, bukan masalah yang lain ya, tetapi itu yang tantangan paling berat saat itu. Nah kemudian di Raden Wijaya saya diberi tugas tambahan oleh ketua sebagai wakil ketua bidang administrasi umum. Pertamanya waktu ya di sini sampai 5 tahun. Kemudian saya tahun 2017 tepatnya bulan September saya memutuskan untuk meninggalkan kampus, melanjutkan tugas belajar S3 di Universitas Negeri Semarang. Kenapa saya harus mengambil itu? Satu, syarat dosen itu memang harus S3. Untuk memajukan kampus harus
menempuh pendidikan S3, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah itu otomatis kalau kepentingan pribadi ya punya gelar, mungkin nanti tambahan gaji, tapi secara prinsip adalah bagaimana mengembangkan kampus itu melalui meningkatkan kualifikasi akademik akademik untuk itu. Nah itu perjuangan yang tidak berat, tidak mudah ya, karena kuliah S3 itu kalau tugas belajar tidak semua haknya diterima, hanya sebagian mungkin. Hanya ya kalau jujur mengatakan hanya terima gaji pokok lah. Yang penting bisa makan anak istri sehari-hari itu sudah disyukuri luar biasa. Itu belum tugas-tugas dari kampus harus mengeluarkan biaya. Jadi biaya kuliah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menurut saya ya hanya cukup untuk biaya kuliah saja, tidak bisa lebih. Bahkan kadang-kadang kita juga harus mengeluarkan sendiri. Tapi itu konsekuensinya perjuangan kita bagaimana memajukan kampus, bagaimana mengembangkan kampus melalui perjuangan kita melalui peningkatan kualifikasi pendidikan. S3. Ini teman-teman, ini untuk anak-anak muda ini harus ditiru ya. Jadi kita mungkin dari keluarga yang sederhana tapi harus punya cita-cita ya Pak ya. Kalau saya bukan keluarga sederhana ya, keluarga memang tidak mampu. Bukan keluarga sederhana, keluarga tidak mampu. Jadi bapak saya jujur saya sampaikan, waktu saya SMP, saya waktu PGA, bapak saya itu buruh menggergaji kayu yang manual dulu itu. Jadi pekerjaannya belum dijalankan, sudah pinjam uang dulu untuk membayar sekolah saya. SMP saya jalan kaki 7 kilo, PP berarti 14 kilo. Jalan kaki Pak? Ya. Oh gitu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin tidak ada yang mau ya. Zaman saya itu 14 kilo PP 3 tahun. Jalan terus ya? Harus lewat cari jalan tikus supaya lebih dekat. Kalau lewat jalan besar lebih dari 14 kilo PP-nya. Nah itu harus punya daya juang, punya semangat yang tinggi itu yang perlu diperjuangkan untuk seorang Mujianto supaya bisa menempuh pendidikan S3 itu. Dan harus rela merantau ke tempat-tempat yang jauh ya. Kalau saya harus tidak meninggalkan kampung mungkin tidak seperti ini sekarang ya. Jadi sejak 1987 sampai sekarang saya belum bisa menetap di kampung halaman saya. Jadi sudah 30 tahun yang lebih itu supaya memikirkan kehidupan pribadi, memikirkan kehidupan keluarga, memikirkan agama Buddha itu tidak mudah. Kan itu. Nah, selama sekian tahun yang merantau dari tempat A, tempat B, tempat C itu Pak, mungkin ada satu kesan yang mungkin Bapak sampai sekarang ingat ketika mungkin mengajar dimanapun Pak? Kalau mengajar paling berkesan ya di Sibolga ya, sama di Jambi. Karena yaitu tadi saya bilang karakternya orang Sumatera itu mohon maaf bukan bukan menjelekkan ya, bukan sara ya, tapi memang karakter itu berbeda dengan kondisi saya yang dari Jawa belum terbiasa kan gitu. Zaman dulu kan mukul itu masih biasa. Zaman dulu ya. Tahun 90-an itu. Jadi muridnya kalau kita nggak keras nggak bisa diterima oleh siswa. Di Jambi itu ujian nggak berangkat biasa. Jadi waktu saya punya pengalaman paling mengesankan itu waktu mau ujian praktek pendidikan agama Buddha anak SMP perempuan. Saya hari itu sudah janjian jam 5 harus ujian praktek di wihara. Saya sudah menunggu sampai 5:30. Padahal istri saya harus melahirkan di rumah bersalin itu sudah kesakitan jam 5:30 itu. Akhirnya saya tinggal, saya nungguin anaknya itu nggak saya uji. Jadi ujian 1 minggu kemudian di rumah saya. Setelah itu saya bawa pulang dari rumah bersalin. Luar biasa. Itu. Akhirnya saya tanya, kamu perempuan kayak gitu gimana? Dan
itu perjuangan yang luar biasa untuk seorang siswa. Satu cuma satu siswa ya, Pak, ya? Yang lain kan sudah berangkat. Oh, oke. Pada saat ujian. Nah, kalau dilihat dari karya Pak Budi ini kan sudah banyak membuat buku, kemudian kurikulum juga, Pak. Ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana pengalaman Bapak ketika menyusun sebuah buku yang pas untuk anak-anak kita, Pak, khususnya untuk agama Buddha. Ya, jadi kalau saya kan memang sering dilibatkan oleh Ditjen Bimas Buddha dalam penyusunan kurikulum, penyusunan buku, termasuk di pusat kurikulum dan perbukuan ya, Puskurbuk itu, termasuk buku SLB ya, itu saya sudah sering terlibat dengan teman-teman guru yang ada di DKI. Nah, kalau penyusunan itu kan memang ada ketentuan, ada template-nya, jadi tidak terlalu susah. Yang susah itu bagaimana menyajikan materi yang mungkin tidak familiar supaya menjadi materi yang bisa disenangi oleh seorang siswa itu, meramu antara aktivitas-aktivitas pembelajaran itu sehingga mengkolaborasikan antara menyanyi, melihat gambar, berekspresi, kemudian evaluasi yang proses tidak dirasakan terlalu berat tapi masuk ke situ. Nah, itu yang paling harus diputar, bagaimana kreativitas kita dibutuhkan di situ. Konsepnya harus benar-benar matang ya. Ya. Kalau begitu dalam menyusun entah buku SD, kemudian SMP maupun SMA, apa yang harus ada minimal di dalam kurikulum itu, Pak, sehingga terbentuk karakter yang baik untuk anak kita, Pak? Ya, kalau di buku itu kan ada memang kegiatan pendahuluan itu wajib ya, kemudian kegiatan inti itu juga sangat wajib, kegiatan penutup. Nah, yang paling penting adalah melibatkan siswa dalam aktivitas buku itu. Jadi di buku itu harus ada aktivitas-aktivitas yang melibatkan siswa supaya mereka itu merasa nyaman tapi punya kreativitas yang tidak bisa dibatasi. Nah, itu misalnya menyanyi tadi saya sebutkan, berkreasi, menggambar, kemudian mencari tahu, kemudian tidak lepas dari membaca, kemudian tanya jawab, diskusi. Nah, di situ dituangkan supaya materi walaupun sedikit tapi dia kaya akan pengalaman belajar. Jadi harus aktif terlibat dalam pembelajaran terus ya, bukan gurunya aja yang aktif ya. Jadi guru hanya memandu, yang memfasilitasi, kemudian memotivasi bagaimana supaya siswa itu benar-benar merasakan proses pembelajaran itu nyaman, kemudian dia tidak merasa dipaksa, tapi pesan buku itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu dari segi kontennya juga, Pak, ya? Ya, kontennya. Nah, kalau misalkan nih, Pak, anak yang seusia SD, beberapa waktu lalu ada juga yang mungkin menyampaikan bahwa kok anak saya ini untuk hafalan mungkin bahasa Pali atau Sanskerta itu susah banget gitu. Nah, kira-kira apakah memang sudah waktunya ya anak-anak mungkin seusia TK SD itu diberikan bahasa-bahasa Pali ataupun Sanskerta? Ya, kalau bahasa agama di buku itu sebenarnya hanya untuk pengenalan ya, supaya sekedar tahu ya. Tidak dipaksakan harus hafal. Nah, itu dia. Jadi kalau dalam konsep pembelajaran anak SD itu, contoh saya berikan satu ilustrasi misalnya. Bicara masalah bahasa Pali meta misalnya. Meta itu kan anak tidak harus menghafal. Meta artinya cinta kasih. Tapi yang paling penting adalah bagaimana si anak itu mengerti, membangun pemikiran, membangun konsep, menerapkan atau mempraktekkan definisi cinta kasih. Boleh apa artinya meta cinta kasih, tapi tidak harus dihafal terus menerus kayak hafalan itu. Tapi bagaimana implementasi meta? Ayo saya ajak anak-anak misalnya mempraktekkan cinta kasih. Ayo berdana kepada siapa yang membutuhkan. Ayo latihan melepas burung atau binatang atau fase, ya kan?
ayo belajar mendoakan atau sabisata bahwa kita semoga. Nah itu yang paling penting, bukan meta artinya daripada menghafal ya. Ya, karena memang kemarin ada orang tua di Jakarta Pak, jadi anaknya masih kecil sampai dia nangis-nangis ya karena dia nggak bisa menghafal, karena kan nggak semua anak pandai menghafal kan begitu Pak ya. Ya. Nah kalau misalkan nih Pak, strategi Pak, ngomong-ngomong sekarang Pak Muji kan mengajar strategi pembelajaran juga ya. Jadi strategi pembelajaran seperti apa Pak yang kira-kira ini tepat untuk baik dari SD kemudian SMP hingga SMA? Karena itu pasti orang tua maupun juga guru tentu punya cara masing-masing Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terkait dengan mata kuliah yang saya ampu strategi pembelajaran itu, kalau saya sebagai dosen strategi pembelajaran itu punya visi yang selalu saya pegang sampai kapanpun untuk calon-calon guru, yaitu visi saya adalah menjadikan guru yang dirindukan siswa. Guru yang dirindukan siswa itu yang penting. Bukan akhirnya guru yang membosankan siswa. Ya. Jadi menjadikan guru yang dirindukan siswa. Apa artinya? Membuat calon-calon guru itu mengajak cara berpikir calon-calon guru itu yang mewarnai siapa itu, mewarnai cara berpikir siswa. Tadi misalnya meta menghabiskan ini kan caranya mewarnai cara berpikir siswa, menginspirasi. Jadi guru itu harus menginspirasi. Bagaimana guru itu apa yang disampaikan, aktivitas pembelajaran itu memang benar-benar memunculkan ide-ide siswa itu. Itu namanya menginspirasi. Dan yang ketiga, seorang calon guru, dosen, saya sebagai seorang dosen itu bagaimana mengajak calon-calon guru itu mencarikan solusi. Jadi mewarnai, menginspirasi dan mencarikan solusi. Bukan mempermudah atau mempersulit, tapi bagaimana proses seorang guru itu, ini loh prosesnya supaya kamu bisa sampai ke sana. Jalannya. Ya, kalau orang memancing itu ngasih pancing bukan ngasih ikan. Kira-kira begitulah. Mencarikan solusi. Jadi kalau ada sesuatu kita menawarkan bantuan, kita memberikan pendampingan supaya mereka itu merasa nyaman. Itulah mencarikan solusi-solusi, karena dengan mewarnai, menginspirasi dan mencarikan solusi, itulah kuncinya supaya menjadi guru yang dirindukan siswa. Guru yang selalu ditunggu-tunggu oleh kehadirannya itu. Karena apa? Di situ, di dalam proses perkuliahan atau pembelajaran itu ada nilai-nilai yang harus siswa itu aktif di dalamnya. Guru mendampingi, bukan aktif siswanya, tapi guru tinggal keluar. Tinggal kemana? Nah itu bukan guru yang solutif, tapi guru yang menambah masalah bagi seorang siswa itu. Tapi memang tugas guru itu berat ya Pak? Ya, jadi guru itu tugasnya tidak mudah. Apalagi namanya sekarang kan konsepnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, walaupun kampus merdeka belajar, itu bukan berarti gurunya terus seenaknya sendiri, terus siswa atau mahasiswanya main sendiri, belajar sendiri, nggak bisa begitu. Tapi kolaborasi antara siswa dengan guru itu. Kolaborasi ya menjadi penting sekali ya. Iya. Untuk ini penilaian Pak. Nah karena tadi kan di awal saya ceritakan ada anak yang susah menghafal, ada anak yang memang dia sukanya menghafal dan lain sebagainya. Untuk asesmen atau penilaian yang cocok nih, seperti apa Pak? Kalau penilaian itu kan macam-macam ya, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan ya, kognitif gitu ya, afektif, psikomotor dan kognitif. Nah, tipe belajar seorang anak itu kan beda-beda. Ada yang senang menghafal, ada yang melalui gerak atau kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Guru harus mampu mengakomodir, walaupun tidak semua apa yang kita berikan itu memenuhi semua harapan siswa, tapi setidaknya kan bisa memenuhi sebagian besar siswa. Nah, dalam proses asesmen atau penilaian itu, ya kita harus satu, kan ada proses penilaian proses, penilaian akhir. Kemudian kalau
kalau belum mencapai kriterianya ada remedi gitu. Nah gitu. Nah kemudian dalam proses pembelajaran itu kan ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, proses pembelajaran diskusi dan kelompok. Nah yang akan membantu siswa itu ketika ada kegiatan pembelajaran yang menggunakan strategi atau metode yang namanya belajar kelompok atau kolaborasi. Nah di situ akan membantu karena ada penilaian individu seorang siswa pada saat mengerjakan dalam kelompok, ada penilaian kelompok yang merupakan hasil dari pekerjaan bersama-sama. Jadi kolaborasi tadi ya? Iya, jadi disitulah akan sangat terbantu. Kalau hanya penilaian individu yang punya kreativitas, punya pengetahuan, punya rendah ya, otomatis akan tertinggal terus ya. Terus. Nah, sekarang kan tidak mengutamakan penilaian individu, tapi sekarang ini supaya semuanya terbantu ada nilai-nilai kebersamaan. Sekarang kan ada namanya profil pelajar Pancasila, gitu ya. Okay. Nah di situ ada nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai menghargai, nilai-nilai menghormati sesama teman, bagaimana berbagi. Nah disitulah salah satu core namanya strategi pembelajaran afektif itu. Nilai-nilai humanis lah, kira-kira begitu. Kemanusiaan ya. Udah dari awal diajarkan bagaimana memanusiakan manusia. Ya betul. Wong ke wong. Gitu kata orang Jawa bilangnya wong ke wong. Itu namanya manajemen kemanusiaan. Ya, manajemen kemanusiaan. Kalau boleh jujur Pak, apa yang membuat Bapak ini mau menjadi seorang pengajar? Karena kan kita tahu nggak mudah ngajar anak kita sendiri aja kan belum tentu ini ya gampang. Kita bisa akhirnya mengajar anak orang lain itu suatu hal yang memang berat nampaknya Pak ya. Ya kalau sebenarnya yang memotivasi, kalau guru itu kan sebenarnya ya boleh dibilang ada bakatnya. Sepintar apapun kalau nggak punya bakat keguruan ya nggak bisa juga. Berarti harus punya bakat juga ya. Jadi pembawaan memang guru itu kalau menurut analisa saya itu orang yang mengabdi luar biasa itu ya guru. Guru dosen itu mengabdi luar biasa. Kenapa demikian? Kadang guru itu dosen itu tidak pernah berpikir malam hari di jam tugas atau tidak. Kalau siswanya minta tolong, mahasiswanya WA atau menghubungi begini-begini, ya kita kan tidak bisa mengatakan saya baru mau tidur. Iya. Tidak bisa. Anytime harus ada waktu ya. Iya, kira-kira begitulah. Contohnya bimbingan skripsi, tahu-tahu malam-malam jam 10 WA Pak gimana. Maksud saya mau tidur, jangan mengganggu saya, kan nggak bisa. Karena sudah cinta dengan profesinya itu. Ya, itulah namanya bagaimana supaya dia itu ya guru itu memberikan sesuatu sebelum diminta. Oke. Kalau hanya sebagai rutinitas datang mengajar pulang itu ya itu standarnya seorang guru, dasar standar seorang dosen. Tapi kalau mau menjadi guru, menjadi dosen yang memang benar-benar punya nilai lebih, ya kapan saja dibutuhkan mau kemudian memberikan sesuatu sebelum diminta. Contoh misalnya ya bimbingan skripsi, bimbingan saya kok nggak pernah menghubungi saya ya. Kalau itu saya harus menghubungi. Kita harus aktif juga ya. Itu musibah bagi seorang pembimbing kalau nggak lulus. Kalau bimbingannya nggak lulus gitu. Dipertanyakan bisa bimbing atau enggak. Ya, ini Pak, mungkin ada pengalaman ya, namanya manusia kan kita kadang ada rasa jengkel. Ada nggak mungkin siswa atau mahasiswa tingkah laku yang membuat jengkel Pak Muji kira-kira? Oh banyak. Seperti apa yang tadi jelaskan ini sekaligus curhat, siapa tahu mahasiswa juga mendengarkan ini Pak. Ya kalau sebagai guru saya dulu di Sibulka ya banyak yang bikin jengkel, ngajar nggak perhatikan, dikasih tugas nggak ngerjakan. Sebagai dosen juga sama. Harusnya kan dikasih batas waktu mengerjakan tugas, mengerjakan, apalagi masa pandemi ini kan dibatasi, misalnya mengerjakan ujian tengah semester, mengerjakan tugas yang lain, mengerjakan UAS dibatasi waktu, bimbingan skripsi
itu kan bikin jengkel, tapi kembali loh saya ini kan melayani mereka, bukan saya dilayani mereka, saya harus membantu mereka, bukan saya harus dibantu mereka. Ya, nah jadi akhirnya turunkan dulu standar kita. Kita emosi, egoisme kita turunkan. Ya. Kembali, oh saya seorang pelayan, saya seorang pembantu. Bagaimana menciptakan itu tadi saat seorang siswa, seorang mahasiswa supaya menjadi orang yang memang benar-benar output itu tidak hanya sekedar lulus dapat ijazah, ada nilai-nilai lebih yang didapat dari pelayanan kita, dari bantuan kita. Ya. Meskipun kadang juga gemes ya Pak. Bukan gemes lagi, gregetan. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal masa pandemi Pak. Ya. Ini kan sudah setahun lebih Pak. Jenuh nggak Pak ngajar sebenarnya? Kalau jenuh enggak, tapi sangat jenuh ya. Sangat jenuh ya. Ini nggak dosen, nggak mahasiswa juga sama-sama jenuh Pak. Sama Pak. Tapi apa yang kira-kira strategi apa yang minimal mengurangi kejenuhan Pak? Ya kalau paling banter ya, dosen itu dituntut kreativitas tinggi. Nah dari kreativitas tinggi itu mungkin mahasiswa atau siswa itu punya partisipasi lebih ya dari kebiasaan rutinitas biasa. Nah bagaimana misalnya diberi tugas yang terkait dengan mereka itu nyaman membuat konten kreatif, itu terus mencari tahu, pokoknya yang memang benar-benar tantangan tapi mendidik untuk mereka itu menjadi lebih maju. Jadi kreativitas ya. Nah kata kuncinya adalah kreativitas guru sama mahasiswa itu atau siswa supaya dia senang gitu. Karena tren sekarang itu kalau senang kan bikin kreatif, konten kreatif, bikin video. Nah itu disyuting terus terkenal di media sosial. Jadi influencer. Nah itu bagian dari pekerjaan kuliah dan mengajar itu akan membuat kita tidak membosankan. Tapi menurut Pak Muji, ada orang yang mengatakan bahwa seorang guru, pengajar atau dosen itu sesungguhnya adalah public figure, adalah seorang influencer. Bagaimana menurut Bapak? Ya saya setuju sih, karena dosen itu bukannya sekedar mentransfer ilmu ya, tapi ada nilai-nilai yang lebih yang bertanggung jawab terhadap moral. Itu apalagi sekarang tadi saya sampaikan profil pelajar atau mahasiswa Pancasila itu kan di situ nilai-nilai Pancasila itu baru dari masalah etika negara ya, hukum ya, dan lain-lainnya itu. Tapi ada nilai-nilai apalagi misalnya kampus yang berbasis agama, itu jelas dosen punya tanggung jawab berat terhadap pengaruh moral mereka, kan, tanggung jawab itu. Jadi kalau dibilang influencer ya saya setuju, karena memang bukan hanya dosen mata kuliah agama, dosen guru agama, tapi semua punya tanggung jawab. Apakah tanggung jawab dilimpahkan hanya ke dosen yang urusan dengan agama, dengan moral, kan nggak bisa begitu. Semuanya harus tanggung jawab juga ya. Itu namanya nggak adil. Gajinya juga sama. Kadang cuma nggak seberapa juga ya Pak ya. Iya. Mungkin terakhir nih, Pak Muji bisa kasih motivasi kepada anak-anak muda untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dan kuliah ataupun menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ya, mencapai tujuan itu setiap orang harapannya sama ya. Tapi untuk sampai ke sana, sampai ke tujuan yang memang sangat didambakan itu bukan mudah. Tapi sesuatu pasti bisa. Yang kata kuncinya adalah kalau pengalaman hidup saya dari perjalanan lulus SMP sampai sekarang itu daya juang itu penting, daya juang tinggi tanpa menyerah itu penting. Kemudian cita-cita itu harus selalu diingat, gitu. Dan yang paling penting juga, yang untuk mencapai tujuan itu tidak terlalu sulit, tapi yang paling sulit itu mengatasi kemalasan supaya tujuan itu bisa tercapai. Itu dia. Nah, godaannya besar ya, banget. jadi kalau orang sudah males, apapun tidak bisa jalan sampai ke sana itu. Jadi daya juang, kemudian semangat, pantang menyerah, kemudian selalu mengingat cita-cita yang ingin dicapai. Apalagi kayak saya. Kalau saya nggak cepat lulus S3, maka
nasib anak istri saya akan tergantung dan makan seadanya. Itu makanya saya harus lulus 3 tahun, akhirnya tercapai. Dan jangan lupa berdoa. IPK-nya berapa Pak? IPK saya tidak terlalu tinggi ya, cuma 3,93. Itu sombong namanya kalau bilang 3,93 itu. Ya. Jangan lupa berdoa. Doa itu punya persentase pengaruh yang luar biasa juga. Sekalipun kita punya daya juang tinggi, usaha keras, semangat tinggi, mengatasi kemalasan, mengabaikan semua gangguan-gangguan, tapi doa tidak pernah dilakukan, ya saya rasa itu nggak lengkap orang berusaha tanpa doa. Ya, itu jadi orang sombong. Iya betul. Tetap harus ada doa, harus usaha juga, semua harus dikerahkan. Tadi saya bilang usaha apapun tanpa doa itu menjadi orang sombong. Terus mengatakan untuk apa doa? Doa itu penting karena untuk mengatasi kesombongan, untuk mengatasi itu didengar doa-doa kita itu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak ini. Tadi sudah kita mendengar dan berbincang soal pengalaman yang saya nggak bisa bayangin ya, karena saya belum pernah merasakan jalan kaki 14 kilo tiap hari pulang pergi sampai 3 tahun itu. Saya nggak bisa bayang, karena dulu kalau saya paling naik sepeda Pak. Naik sepeda kan masih enak ya dibandingkan jalan kaki. Oke. Terima kasih Pak Muji. Sama-sama. Semoga Pak Muji dan keluarga sehat selalu. Terima kasih. Ya, semoga kita semuanya juga selalu sehat dan juga berbahagia. Akhir kata, sabri sata bahwa untuk kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih banyak Pak Muji, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Iya, terima kasih.